Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang baru menderita sakit mudah-mudahan sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap solid dan menjadi pemenang 3 kali berturut-turut. Nah, hat-trick PD ini tidak butuh sosok Jokowi. Untuk tetap kuat tanpa Jokowi, PD tetap menjadi juara karena akar rumput yang kuat dan kaderisasi yang hebat. Malah PSI yang di-endorse dengan memakai nama Jokowi malah ngos-ngosan dan tetap gagal. Kasihan deh ya. Dan menyedihkan hasil quick count indikator PSI nyungsep talos ke Senayan ya, jualan nama Pak Lurah dan pasukan Balio nggak ngefek. Ya. Jadi ya, yang dilaksanakan oleh Kaisang dan PSI itu berhambur balik seluruh Indonesia itu hasilnya 0. Padahal informasinya biaya kampanye itu nomor 2 terbesar setelah PDI. Waduh, uang dari mana itu PSI segitu banyaknya ya. Jadi ini masih menurut indikator politik Indonesia ya, menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mendapat perolehan suara tertinggi untuk pemilihan anggota DPR pada pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Berdasarkan hasil quick count, partai tersebut memperoleh 16,68%, berada di posisi teratas diikuti oleh Partai Golkar 15,21% dan Partai Gerindra 13,44%. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem berurutan berada di posisi 3 dan 4 dengan perolehan 10,65% dan 9,41%. Kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS 8,26%, Partai Demokrat 7,58% dan Partai Amanat Nasional 6,68%. Yang diprediksi akan duduk di urutan 6 dan 8. Nah, menurut hasil quick count hanya 8 partai masuk di atas yang bisa melenggang di Senayan. Yang diperkirakan PSI itu bisa masuk juga, ternyata zong. Partai-partai lainnya tidak memenuhi ambang batas parlemen threshold yaitu 4%. Partai-partai yang diprediksi tak lolos ya di parlemen antara lain ya P3 yang sudah duduk di Senayan sejak masa Orde Baru, Partai Solidaritas Indonesia PSI yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang hanya memperoleh suara 2,66%. Kasihan ya. Nah, memang melihat PSI sudah susah payah menjual nama anak Jokowi, Balio, dana besar, masih aja nggak laku dan gagal masuk Senayan. Bahkan nama Jokowi yang juga digunakan untuk jualan pun PSI yang digadang-gadang akan menjadi partai besar dan lolos Senayan juga nggak berefek sama sekali. Memang sangat menyakitkan, sakitnya ada di sini ya. Dulu ya, pemilu tahun 2019 dengan full time dipenuhi oleh politisi muda berbakat tetap tidak lolos ke Senayan. Apalagi politisi berbakat itu satu persatu hengkang, tentunya semakin membuat PSI
berat menghadapi pemilu tahun 2024 dan gagal lolos ke Senayan. Alasan tak kalah pentingnya adalah PSI saat ini tidak memiliki figur kuat sebagai pemimpin. Kaisang tak memiliki figur karena ketua partai tidak membawa perubahan yang lebih baik pada PSI. Kaisang sebagai ketua umum tidak memiliki rekam jaya kuat. Jadi aktivis malah yang lebih menonjol sebagai anak presiden. Sebagai ketua partai kurang greget ke masyarakat, yang hanya dinilai jika Kaisang itu belum layak jadi ketua partai politik sekelas PSI itu. Jadi sekarang sarankan aja itu partai PSI itu harus dirombak lagi, tombak total strateginya dan bagaimana cara membawa isu-isu tingkat nasional dan jangan mencela-mencele karena awal-awal mau mendukung Ganjar, habis begitu mendukung Prabowo. Nah itu adalah salah satu faktor menurut saya. Ini harus berkomitmen tinggi. Sebelum ada Pilpres ini, saya juga termasuk salut sama PSI. Arahnya sudah jelas, punya ketegasan, dan kader-kadernya juga moncer saat di Jakarta itu begitu hebatnya dia dalam mengawal pemerintahan di DKI zamannya Anies. Semua orang punya prediksi PSI akan lolos, tapi masuk ke gelanggang Pilpres, elit-elit partainya lari sana, lari sini, dukungan lari sana. Nah ini yang menurut saya perlu dipikirkan ulang untuk PSI agar supaya punya branding brandingnya anak muda, tapi yang didukung capresnya sudah kakek-kakek. Bagaimana? Memang ada anak mudanya si Gibran, tapi kan ini bukan capresnya. Ya itulah sekedar ini sebenarnya kritik aja, masukan, bukan mengolok ini kritikan aja. Jadi persiapan lagi untuk 5 tahun ke depan harus dirombak kepengurusannya dan punya branding yang kemarin anak muda itu diperbaiki lagi sehingga masyarakat itu senang dan bisa masuk ke PSI sehingga jadi partai besar. Terima kasih. Merdeka.